Sejak dipertemukan hingga akhirnya menjalin hubungan asmara, kisah cinta Lesti dan Rizky Bilar langsung menjadi sorotan publik. Bahkan banyak yang menduga jika hubungan keduanya hanyalah sekedar settingan belaka demi menaikkan popularitas. Namun seiring berjalannya waktu, Bilar yang sejak awal dituding mendompleng popularitas Lesti akhirnya menunjukkan keseriusannya dengan mempersunting Lesti pada 19 Agustus 2022 lalu. Diakui Bilar, jika sejak awal bertemu, dirinya memang tak langsung jatuh cinta kepada pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat tersebut. Namun lantaran kerap bertemu dan mendapat perlakuan yang manis dari Lesti, Bilar pun akhirnya mulai jatuh cinta kepada juara satu Dangdut Academy musim pertama itu. Apalagi dari beberapa perempuan yang pernah dekat dan menjadi kekasihnya, hanya Lesti yang mampu masuk ke dalam lingkup keluarga Bilar hingga menjadi calon menantu kesayangan ibunda Bilar lantaran memenuhi syarat sebagai menantu idamannya. Ketika gue pertama kali sama dia, gue pasti bakal langsung jatuh cinta. Buktinya gue nyaman, gue sayang sama dia setelah gue melalui proses pendekatan. Gitu. Pendekatan seperti apa yang lo lakuin? Ya pendekatan, gue setiap hari ketemu bareng sama dia. Terus jadi dari cara dia nge-treat gue. Apa treatment seperti apa yang dia lakukan sehingga lo bisa jatuh cinta? Banyak sih bang, dari hal kecil, dari bentuk perhatian dia, bagaimana dia bisa masuk dalam lingkungan keluarga gue, bagaimana dia bisa sayang banget sama orang tua gue. Terus jadi itu yang bikin lo lulus tuh dari situ? Termasuk salah satunya. Karena memang nggak gampang buat cewek itu masuk dalam lingkungan keluarga gue. Mantan lo nggak ada yang pernah seperti itu? Nggak ada sekali. Cuma dia yang benar-benar dekat banget. Sementara itu berbeda dengan Bilar. Lesti yang sebelumnya sempat menjalin hubungan asmara selama 5 tahun dengan sang mantan kekasih Rizky 2R, mengaku takut untuk kembali jatuh cinta. Pasalnya Lesti mengaku dirinya akan memberikan cinta sepenuhnya terhadap pasangannya tersebut jika sudah benar-benar jatuh cinta. Hal tersebut tampaknya sempat membuat Lesti takut saat harus menjatuhkan hatinya kepada Bilar yang tengah dekat dengannya kala itu. Bahkan ketakutan tersebut sempat membuat Lesti berkali-kali menanyakan kesungguhan Bilar terhadap dirinya. Kenapa? Jadi hianatin cinta itu bukan sama orang yang dia disayang aja, bukan sama orang lain gitu. Dia sebenarnya jujur, dia pribadi takut jatuh cinta, karena kalau dia jatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede. Lalu kalau Dede sudah yakin, kenapa Dede harus menangis seperti ini? Bukannya harusnya Dede sekarang tersenyum? Ketakutan itu akan kalah dong dengan keyakinan karena pasangan kita. Berarti sampai saat ini Bilar belum bisa menunjukkan apa yang Dede mau, begitu? Mungkin Dede terlalu apa ya? Terlalu bucin. Enggak bucin juga, bukan apa ya? Terlalu takut karena masa lalu. Sehingga Dede sering nanya sama kakak tuh sebenarnya sayang nggak sih sama Dede? Dan kakak selalu bilang gini, naif banget kamu nggak ngerasain kasih sayang kakak, cinta kakak sama kamu. Kadang Dede suka nanya sendiri, apa iya yang Dedenya yang terlalu berlebihan pengen kakak tuh berbuat yang lebih ke Dede. Ketakutan yang sempat dirasakan Lesti tersebut rupanya perlahan memudar kala Bilar mulai menunjukkan keseriusannya dengan mengutarakan keinginannya kepada ayah Lesti untuk mempersunting anak kedua dari 3 bersaudara tersebut. Hal itu pun seketika membuat Lesti yakin jika Bilar merupakan pria yang tepat sebagai pasangan hidupnya. Apa yang lo lihat dari Bilar? Apakah karena dia memang kebetulan adalah sosok yang tampan, body six pack? Enggak sih. Lebih ganteng dari mantan? Enggak. Apa?
ketika kita pertama ketemu jalan, yang ditanyain, kamu targetnya umur berapa? Dia yang nanya. Iya. Jadi sih kalau memang udah ada jodohnya ya mau. Itu yang penting bisa langsung ngomong sama orang tua aja. Jadi siapapun. Jadi seandainya nih, sebelum Bilar akhirnya menyatakan ya udah gue mau nikahin lo, pada saat kalian lagi dekat terus tiba-tiba ada yang mau nikahin Dede, mau? Kalau orang tua mengizinkan, Dede mau. Jadi selama ini cuma Bilar yang direstui. Karena yang baru datang ke rumah kakak yang minta sama bapak. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Tapi tadi gue bilang, Dede sendiri sudah yakin betul atau tidak? Karena bisa jadi memang pada waktu awal hanya euforia ketika kalian dipertemukan dalam situasi yang sama. Tapi kesini-kesininya karena kalian sudah mulai serius, itu juga mau gue tanyain. Namun sayangnya, setelah menikah, tampaknya Lesti kerap mengalami kesedihan. Hal tersebut terlihat kala Lesti tengah menyanyikan sejumlah lagu cinta, baik yang berkisah tentang kebahagiaan ataupun kesedihan. Lesti kerap menangis hingga terisak. Salah satunya saat menyanyikan lagu terbarunya Seumur Hidup. Lesti yang kala itu mendapat bunga dari Bilar justru tampak bersedih dan menangis. Benarkah kesedihan tersebut menunjukkan jika Lesti telah mengetahui adanya wanita idaman lain dalam rumah tangganya dengan Bilar? Jadi kalau kita melihat berdasarkan video yang ditampilkan ketika Lesti menyanyi dan Bilar ada di sampingnya, sangat terlihat di bagian-bagian awal dia itu sedih, Lesti itu sedih. Jadi tarikan ketika dia nyanyi gitu ya, ada kerutan di bagian tengah sini, dan kemudian beberapa kali naik ini bagian sampingnya agak kelihatan turun sedikit gitu ya. Terus bagian bibir itu walaupun dia mencoba tersenyum tapi ini ketarik ke bawah gitu. Itu adalah penanda kesedihan, dimana ketika sedihnya itu ketika dia nyanyi itu real. Jadi artinya ada sesuatu yang menyebabkan dia kemudian bersedih, dia kemudian merasakan sebuah sakit gitu ya. Nah, tetapi di dalam proses berikutnya dia juga bisa tersenyum lepas. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita ambil sebuah kesimpulan sementara, kemungkinan besar ini bukan kondisi ketika dia sudah tahu kondisi Bilar yang katakanlah ada sebuah kasus perselingkuhan. Karena kalau misalnya ada sebuah kasus perselingkuhan, dari awal wajahnya sudah sangat depresif, sudah sangat kelihatan nggak misalnya low level energy gitu ya, dia kelihatan lemas ini enggak, tapi ini kan dia masih bergerak, masih istilahnya cukup atraktif gitu loh. Jadi buat saya Lesti di dalam kondisinya seperti sekarang itu belum tahu apa yang terjadi pada Bilar. Tetapi bisa jadi kesedihan itu muncul karena sudah mulai adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Loh, kalau orang sudah punya anak, sudah berkeluarga, sangat wajar kalau kemudian dia sudah mengalami banyak pertengkaran dalam rumah tangga, banyak ketidaksetujuan, banyak nggak kesepakatan gitu. Tetapi itu yang kemudian membuat dia bisa jadi ketika menyanyikan lagu itu cukup sedih gitu, karena dia berharap bahwa pernikahannya bisa long lasting gitu ya, jangka panjang walaupun ada perbedaan-perbedaan dan ada ketidaksetujuan yang terjadi. Siapa yang akan menyangka jika pernikahan Lesti dan Bilar yang sebelumnya kerap terlihat harmonis secara mendadak mendapat permasalahan yang cukup besar. Pasalnya bukan hanya sekedar hadirnya orang ketiga, melainkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Bilar terhadap Lesti. Hingga pedangdut kelahiran 5 Agustus 1999 tersebut harus dirawat di rumah sakit dan melaporkan sang suami ke polisi. Sebelumnya sejumlah orang terdekat Lesti kerap mengingatkan Bilar untuk tidak menyakiti serta mengkhianati Lesti. Namun tampaknya hal tersebut justru tak ditepati oleh Bilar yang dengan tak disangka-sangka justru melakukan tindak kekerasan terhadap Lesti. Dua konsultan nama yang mencoba menganalisa nama serta tanggal pernikahan Lesti dan Bilar menyebut,
jika Bilar memiliki emosi yang sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut pun berdampak pada pernikahan dirinya dan Lesti yang disebut hanya memiliki nilai 10% dalam keharmonisan rumah tangganya. Karena posisinya Bilar sudah punya nama, popularitas, akhirnya emosinya tidak terkendali. Analisa nama Muhammad Rizky Bilar atau lebih dikenal dengan Rizky Bilar. Beberapa hal yang menonjol di sini adalah ketidakmampuan dalam mengatasi emosi atau tidak mampu dalam memanage emosi, sehingga bisa sangat mudah menjadi seorang yang emosional atau temperamental. Hal menonjol lainnya adalah ambisius, sangat tinggi dalam hal mengejar kemasyhuran. Energi ambisinya sangat besar untuk maju, yang tujuan akhirnya ingin menjadi orang yang terhormat atau terpandang di masyarakat. Hal menonjol lainnya pada nama ini adalah hambatan besar di tahun 2022. Juga tahun-tahun mendatang akan menghadapi masalah yang tidak kecil atau masalah yang sangat besar. Puncaknya tahun 2022 ini, hal yang sangat buruk bisa menimpa. Analisa tanggal pernikahan yang terjadi di tanggal 19 Agustus 2021. Dari sisi tanggal, keharmonisan rumah tangga mereka hanya bernilai 10%. Ini nilai yang sangat rendah. Dari hasil observasi dan pengalaman saya menangani ribuan klien, maka analisa tanggal pernikahan yang nilainya di bawah 25% itu akan berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Ada sisi positif yaitu pada materi. Namun, sisi negatifnya sangat tinggi, akan menghadapi rintangan yang lebih sering dibandingkan dengan pasangan lain pada umumnya. Memulai karir di dunia hiburan tanah air dengan mengikuti ajang kompetisi dangdut di tahun 2014 lalu, Lesti tampaknya memang memiliki peruntungan yang baik dalam karirnya sebagai penyanyi dangdut. Bahkan setiap tahunnya selalu ada prestasi yang diraihnya, hingga kini berada di puncak kesuksesan dengan membangun sejumlah bisnis. Sayangnya, peruntungan tersebut tampaknya tak dimiliki Lesti dalam hal percintaan. Pasalnya, meski dikenal sebagai sosok perempuan yang setia, lantaran sempat menjalin hubungan asmara yang cukup lama dengan sang mantan kekasih Rizky 2R selama 5 tahun, namun hubungan asmaranya tersebut justru kandas di tengah jalan. Di saat keduanya sudah merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Dan setelah kembali mendapatkan tambatan hati yang baru, yakni Bilar yang kini telah menjadi suaminya, justru rumah tangga Lesti diterpa dengan permasalahan serius, yakni adanya orang ketiga dan KDRT. Wow, ini luar biasa ya. Lesti, nama Lesti di sini memang bangkit untuk karirnya, popularitasnya, tapi lemah untuk percintaannya. Jadi ibaratnya secara individu di sini dorongan-dorongan atau pojokan-pojokan apapun untuk Lesti tidak bisa bergerak untuk percintaannya. Tapi kalau untuk karirnya, nama Lesti memang luar biasa. Arti nama Lesti Kejora menggunakan rumus formula nama. Memiliki cukup banyak sisi positif, yaitu kode kemakmuran yang tinggi. Kemakmuran ini didapat karena bakat menyanyi yang akan menyebabkan dia mampu untuk eksis di panggung. Ia juga memiliki kode kecintaan yang tinggi, artinya banyak dicintai banyak orang, ya, dikagumi dan diidolakan. Akan menjadi idola atau kecintaan publik dalam hal ini karena bakat di bidang seni dan hiburan. Juga menjadi seorang yang sangat giat ataupun energik dan aktif dalam bekerja. Sementara itu, anak semata wayang Lesti dan Bilar yang memiliki nama dari gabungan nama orang tuanya, yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, justru disarankan oleh konsultan nama agar Lesti dan Bilar mengganti nama anaknya tersebut. Pasalnya, dengan nama gabungan dari kedua orang tuanya, Baby L yang kini dipanggil Abang Fatih berpotensi untuk mengalami gangguan pada kesehatannya serta banyak merasakan kesedihan. Kemudian analisa untuk anak mereka yang bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dari hasil analisa, nama ini memiliki hambatan hidup yang cukup tinggi, termasuk di atas rata-rata, yaitu di atas 50%. Terutama nama Leslar dan Baby L
Sebaiknya dihindari sebagai nama panggilan ya, karena akan membentuk hambatan yang membahayakan kesehatan dan juga keselamatan sang anak. Kode sakit dan banyak kesedihan yang akan dialami. Saran saya untuk kebaikan, berganti nama. Ku biar